adik-adik semua, selamat datang di channel Guru Sekali. Sekarang kamu akan mempelajari pelajaran kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran kedua. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai belajarnya. Sebelumnya kamu pasti sudah pernah membaca sebuah dongeng. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di depan. Di gambar, kamu melihat Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Apa kamu rindu belajar di dalam kelas? Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membaca dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Ayo kita sama-sama membaca sebuah dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, kamu akan mengerjakan tugas yang pertama. Tugasnya berisi 2 pertanyaan seputar kisah semut dan merpati. Pertanyaan pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Jadi di dalam dongeng kan biasanya ada yang namanya pesan amanat yang bisa kita pelajari atau kita petik hikmahnya. Tugas kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuat kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Kamu harus tahu bahwa setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Dari cerita tersebut, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Hewan adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Merawat, memelihara, dan menyukai hewan adalah sikap menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan semua perintahnya. Apabila semua makhluk yang di sekeliling kita adalah perintah Tuhan yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya, sikap tersebut sangat sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kamu harus ingat bahwa sila pertama memiliki simbol bintang.
Tugas kedua adalah tugas terakhir yang akan kamu kerjakan. Tugasnya terdiri dari 2 soal. Untuk soal yang pertama, kamu akan menuliskan 2 sifat ayah yang kamu temukan dalam teks bacaan. Sedangkan untuk tugas yang nomor 2, kamu akan menuliskan 2 sifat dari Benny. Bermain peran adalah suatu kegiatan menyenangkan yang di dalamnya melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu gerakan-gerakan wajah atau ekspresi sesuai apa yang diceritakan. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerakan dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kamu bisa melakukan kegiatan di rumah. Coba kamu tiru gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Ternyata pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Walaupun di rumah, kamu harus tetap serius untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.